Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, Bapak Jajat Sudrajat sekeluarga, serta bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah ukhwah Islamiyah malam Jumat Ketapang Sawah Dalam dan sekitarnya, yang mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan nikmat dan rahmat serta taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa dapat bersua kembali. Mudah-mudahan sua kita, jumpa kita, pertemuan kita di malam ini dan di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat, keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mulai dan kita lanjutkan taklim kita, kajian kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan kajian kita dari awal hingga sekarang, dan insya Allah kita bisa dapat menghatamkan itu semua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan kita dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam Sohifah atau halaman 19, yang bunyinya syair ada tengah. Ketemu ya? Lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala, sebagaimana telah menyatakan siapa ba'duhum sebagian ulama, min bahri tawili, dari bahar tawil. Bahar tawil apa ya? Agak ngerti deh ya. Kudu ngaji. Apa namanya? Arut. Saya ingat ya dulu waktu ngaji di pesantren, kalau udah menyangkut masalah arut, masalah bahar-bahar tawil, basit, itu di kelasnya udah lumayan lah ya, gusto. Wa dara'aitu kulana silakinal hasidi, nggak masuk ya. Bahar itu susah sebab jarang ngajinya ya. Wadaroy tukulana silaki nahasidi mudaro tusyakot wa'aza nawaluha. Masuk ya? Ya, baharnya. Wadaroy tukulana silaki nahasidi mudaro tusyakot wa'aza nawaluha wa kaifa yudaril mar'uhasi dan nikmati idaka nala yurdihi illa zawaluha. Bisa lagunya bisa? Ah, nggak bisa. Kalau dangdut bisa? Bisa.
dangdut cepet banget ya kan. Nah, apalagi gue yang dongret udah. Emang lagu hobi itu. Wadarro'aitu dan telah berbuat rahmat siapa aku kullan nasi terhadap setiap manusia, lakina tetapi hasidi terhadap orang yang hasud kepadaku, mudarotuhu berbuat ramah kepadanya, syakot itu susah sekali, wa azza dan langka apa nawaluha berhasilnya, wa kaifa maka dan bagaimana yudari berbuat ramah siapa almar'u seseorang hasidan nikmatin terhadap orang yang dengki terhadap nikmat. Idza kana maka apabila terjadi la yurdi tidak akan meridhoinya illa zawaluha kecuali hilangnya nikmat itu. Ini disairin karena sebelumnya kita membahas tentang masalah penyakit hati, yaitu hasad atau dengki. Ini maka itu disairin. Nah, oleh sang penyair ini dinyatakan bahwa telah melakukan berbuat baik kepada semua orang, kepada setiap orang, bisa mampu. Tapi kalau pengen berbuat ramah, pengen berbuat baik kepada orang yang dengki, kayaknya susah. Betul? Kita apa dengkin ya? Waduh, kita begini kan rumusan dengki itu ya, rumusannya nih ya, mudah-mudahan kita nggak ada yang begitu ya, amin. Rumusannya orang dengki itu kalau orang lain senang bahagia kita kalau orang lain menderita susah kita itu orang dengki. Paham itu? Orang tetangga beli kulkas, beli mobil, beli motor baru, kitanya meriang. Kepanasan. Kenapa? Ciri-ciri orang meriang, ciri-ciri orang kepanasan, ngomong sama temennya, ngomong sama tetangganya. Tuh duit dari mana tuh? Ya begitu ya. Jangan-jangan padahal di rumah melulu kata begitu. Ngepet apa nuyul. Nah, iya, sebab kalau orang dengki itu berbahaya. Betul. Hati-hati. Ada nggak begitu? Banyak ya Allah. Mudah-mudahan kita amin. Tidak amin ya robbal alamin. Kalau ada di antara kita nih, kalau ada di antara kita, sebab manusia itu susah untuk membersihkan sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela. Kalau toh ada redam. Sebab nggak bisa manusia itu menghilangkan hawa nafsu. Betul. Karena Allah ciptakan kesempurnaan manusia termasuk kita, ada yang namanya hawa nafsu. Cuman kita diredam dengan apa? Ilmu agama spesial, tasawuf, ngaji batin. Amin. Itu paham. Maka itu perlu ngaji batin nih, kayak koreksi. Ada nggak dulu itu? Kalau ada, kita redam. Begitu kan? Sebab kalau makhluk Allah yang nggak punya hawa nafsu adalah malaikat. Betul. Malaikat. Kalau nafsu melulu binatang, hati-hati. Iya. Maka itu dia lambe. Iya. Lambe mah begitu kan? Umpamanya tanaman orang di pagar, tapi begitu ada kelihatan hantem aja. Halal haram seruduk. Dimakan, betul. Dia lagi hawa nafsunya lagi ada, lagi birahi nih. Ada wadon.
Ya enggak? Mau ada tetangga, mau ada emen, ada oman atau siapa juga bodoh amat. Yang penting kata bandot kan begitu ya? Itu namanya embe, udah. Itu ya kan. Apal banget emang, biasa. Apa namanya suka main embe. Jadi di situ dinyatakan untuk melakukan perbuat ramah, buat baik ya kepada orang itu bisa dan mampu, tapi untuk orang yang hasut dengki kayaknya susah, betul? Gitu. Nah, di sini dinyatakan apa namanya? Apalagi orang yang hasut terhadap masalah nikmat. Saya yakin sih kita kan susah yang ngilangin ya. Sering kita sharing nih, ada yang tanya kan begitu kan ya. Pertanyaan seperti itu ada apa hasut di dalam hati kita nih. Tolong kita berusaha untuk meredam. Amin ya robbal. Sebenarnya kalau umpamanya dibiarkan maka akan menjadi liar, akan menjadi besar. Ini berbahaya buat kita. Karena apa? Karena hasut itu seperti apa? Api yang memakan kayu bakar. Artinya apa? Semakin kita dengki banyak orang kita ucapin, maka kalau udah hasut timbulnya bisa ghibah, timbulnya bisa fitnah. Nah, kenapa dinyatakan dalam hadis bahwa berhati-hati dan jauhilah hasut dengki itu, karena hasut dengki itu seperti api yang memakan kayu bakar. Habis, maksudnya apa? Maksudnya kita umpamanya ngumpulin pahala, ngaji pahalanya gede, sholat berjamaah pahalanya gede, birrul walidain pahalanya gede, infak sodako pahalanya gede, betul? Nah, itu pahala-pahala yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita perbanyak, nanti begitu kita ngelihat buku rapot kita nih, amal catatan kita, kok kenapa habis? Kenapa habis? Bangkrut. Maka itu disebut, wahai para sahabat, kalian tahukah yang namanya muflis? Apa? Muflis. Fa pakainya. Muflis. Tahu? Ada yang tahu muflis itu apa? Orang yang ya Rasul, muflis adalah orang yang bangkrut. Yang bangkrut bagaimana? Nggak punya harta. Dia banyak hartanya, dia kaya, dia konglomerat, habis, itu adalah muflis. Tapi kata Nabi, bukan muflis. Itu muflis yang saya maksud adalah nanti di akhirat, di dunia dia banyak amal ibadahnya, pahalanya banyak. Begitu di akhirat bangkrut, nggak punya pahala, habis karena ada penyakit hati, di antaranya adalah hasud. Paham? Insya yang ngaji nih, ya Allah. Maka itu bagaimana untuk bisa meredam, meminilas apa? Minimalisir. Minimalisir ya kan, meminimalkan ya kan. Daripada sifat-sifat apa namanya hasud, dengki, sifat-sifat madmumah yang tercela gitu kan ya. Itu tadi, yuk kita memperbanyak mengingat Allah dengan kalimat zikir, dengan kalimat sholawat, itu bisa dapat meredam, mengikis walaupun nggak habis. Mudah-mudahan kita terkendali yang namanya sifat sirik, dengki, mudah-mudahan teredam. Kalau ada teman kita, saudara kita, tetangga kita dapat nikmat, bisa beli mobil baru, positif aja. Alhamdulillah. Kenapa? Barangkali suatu saat kita butuh ya. Betul? Nah, kalau antum bisa beli mobil, ya udah jangan pelit banget. Ya kan? Tetangga sakit pita diantarin, alasannya macam-macam. Bensinnya habis. Ada copot. Aduh, kadang-kadang begitu. Pokoknya kalau ada orang diminta tolong padahal seakan-akan dia mampu, dengan kata-kata berkelit-kelit udah kita cap bahil. Paham? Kalau bakhil apa? Pelit. Medit. Koret. Tahu sendiri. Apa kata hadis? Orang bakhil itu dijauhi Allah. Orang bakhil itu dijauhi manusia. Bahkan tidak hanya manusia yang loman dermawan, orang bakhil juga nggak mau berteman sama orang bakhil. Sama-sama bakhil. Nah iya, umpamanya kenapa begitu? Saya analisa tuh. Kenapa sih orang bakhil aja nggak mau berteman sama orang bakhil? Pahit.
Iya, bertamu orang bahil sama orang bahil. Ketok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk, ngobrol panjang lebar, ketawa ke TV, itu gigi sampai kering, bibir sampai kering. Kenapa kopi nggak keluar? Bahil apa gitu ya? Aduh, boro-boro rokok ya, boro-boro makanan. Jalan berdua nih, orang bahil ketemu orang bahil. Dia bilang apa? Aduh, nggak doyan makanan itu, nggak doyan makanan ini. Ada nggak begitu? Ada. Iya, saya pernah ngalamin. Najis dah kata orang begitu. Maka itu jauhi, jangan sampai kita bahil ya. Amin. Karena bahil itu dijauhi oleh Allah, gitu kan ya, dijauhi untuk masuk deket aman neraka, naudzubillah min. Itu orang bahil tuh penyakit juga itu, ya kan, ketawa ya, bahil ya. Kita jangan sampai bangkrut nanti di akhirat. Orang bangkrut di dunia aja nggak enak, betul, serius, yang serius, ya kan jadi masalah. Kadang-kadang ya kan, pemasukan segini ya, pengeluaran puyeng agak, puyeng, ke rumah ribut sama bini ya, betul kagak? Dibawa mancing, emang nyelesain masalah? Paling seneng. Ya kadang-kadang begitu, gue mendingan mancing aja dah, keluar kan begitu kan, daripada di rumah kan begitu ya. Ini pokoknya nggak enak lah orang bangkrut. Maka itu mohon sama Allah agar kita tidak sampai terjadi dan mengalami sebagai orang yang bangkrut di dunia dan bangkrut akhirat. Jaga ketahanan ekonomi kalian, amin. Mudah-mudahan ngaji tidak hanya mendapatkan ilmu manfaat untuk akhirat, tapi juga manfaat berkah di dunia. Maka itu ngaji, maka itu saya bilang kan begitu. Antum selalu baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad berapa? 100 kali. Siapa yang membaca ini dawam ba'da sholat maghrib, insya Allah nggak sepi dari uang, amin. Kantongnya selalu ada duit isinya. Masih kurang kan begitu ya. Baca al-waqi'ah dawamin, malam-malam baca waqi'ah, wudu sholat hajat 2 rakaat dulu, baca surah al-waqi'ah wa faqiyatin katsiratil la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Berapa kali? Berapa kali? Woi. Aduh ya Allah, kan pernah saya sampaikan, berarti nggak ngamalin ya. Berapa? 16 kali. Pendek Surat berapa? Ayat 32 33 ya. Wa faqiyatin katsiratil la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Udah hafal, wa faqiyatin katsiratil la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Udah 16 kali baru lanjutkan. Wa faqiyatin katsiratil la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Ya. Betul kagak? Suka baca kagak? Tampang kere gitu ya. Terus kere susah duit. Lah, di Islam itu ada ulama ahli fikih, ulama ahli tafsir, ulama ahli tauhid, ulama tarikh, ada ulama ahli hikmah. Udah ada semua. Jawaban mana? Al-Qur'an. Betul? Amalin caranya begitu. Amalinlah, tolonglah. Buat apa? Biar jangan jangan bilang nggak butuh. Nanti suatu saat ya. Dia suatu saat, aduh susah amat ya gue ya. Ngaji nggak ada solusinya. Akhirnya ke Mbah Jamrong ya. Ke dukun. Kan banyak dukun cuman ngebohongin, betul? Duitlah dilipat ganda. Kalau ada orang ngeluarin duit dilipat ganda sama dia, ngapain amat kerja? Ya, banyakin aja duit di kamar sama dia. Begitu bagi-bagi nama orang, betul-betul. Ya kan, berarti kalau umpamanya ada penggandaan uang, praktek cara cepat kaya dengan singkat, itu bohong, palsu. Kalau toh memang benar, paling enggak dengan cara jalan-jalan paham? Gitu. Tapi semakin cepat, semakin besar resikonya. Misalnya punya tuyul sama ngepet, kan repot tuh. walaupun kita nggak ngelihat langsung, paling nggak kan di TV ya, betul kagak? Di TV ya paling nggak mirip begitu. Kalau jadi punya babi ngepet, bininya kan suruh nungguin tuh lilin sama baskom ya, begitu goyongan ketiduran dia
Akhirnya begitu goyang-goyang dianya tidur, digebugin, nyonyor, maut. Itu kan risiko besar, betul? Jangan kita sampai situ. Mintalah kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Supaya jangan bangkrut. Demi Allah, antum udah semuanya ada, tinggal jalan aja penuh dengan keyakinan. Masih kurang juga sholat duha, betul? Pernah nggak sholat duha? Alhamdulillah. Yang jawab cuma 3 orang, berarti yang lainnya enggak. Kan Allahumma inna duha uka wal baha uka wal jamala jamaku, gitu kan? Wal quwata quwata. Terus doa terus, Allahumma ingkana rizki fil ardi fa akhrijhu wa ingkana fis samai fa anzilhu wa ingkana fil bahri fatolihu wa ingkana ba'idan fa qaribhu wa ingkana musaran fa yasir. Kan begitu. Kalau di langit ya Allah turunin, kan begitu. Kalau di bumi tong keluarin. Kalau jauh kalau susah udah ada. Paham? Insya kan minta sama Allah itu nggak apa-apa. Karena apa? Doa kepada Allah, minta kepada Allah termasuk ibadah. Allah itu senang, Allah itu demen, Allah itu cinta kalau ada hamba-hambanya meminta, memohon kepada Allah. Betul-betul? Maka itu minta. Kalau ada di antara kita nggak ada yang minta, paham? Nggak butuh Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antum kalian semua fuqara ilallah, butuh kepada Allah. Wallahu dan Allah ghaniyun, maha kaya, hamidun dan maha terpuji. Pengen kaya, Allah maha kaya, pengen dimuliakan, dipuji oleh orang makhluk-makhluk Allah, Allah maha terpuji. Maka mintalah kekayaan sama Allah, minta pujian juga sama Allah. Amin ya Rabbal. Semangat banget, ntar ujung-ujung lapar nih. Hadirin yang dimuliakan Allah, udah ngaji tentang itu aja ya. Yuk kita koreksi kembali. Barangkali adakah sifat-sifat madbumah, sifat-sifat yang tercela, di antara sifat hasud, sirik, dengki. Ya mudah-mudahan kita semua terkikis terhadap sifat-sifat itu, selalu memandang kepada orang lain ketika dapat nikmat, paling tidak kita girang. Kalau orang dapat lain kesusahan, penderitaan, kita juga ikut apa? Merasakan sedih, betul? Paling tidak dengan ada kesedihan kita, peduli kita, kita bisa membantu. Kalau nggak bantu dengan materi, dengan uang, dengan apa yang dibutuhkan, paling tidak dengan doa. Jangan begitu dia mendapat musibah, mampus. Syukurin, walaupun dia jahat sama kita nggak boleh, betul? Kita doain. Barangkali itu saja dari kami. Insya Allah mudah-mudahan manfaat berkah buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.